Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro and Sis, jumpa lagi dalam acara Ngopi, Ngobrol Perihal Ihsan. Ustadz Andika, Bro Ida. Alhamdulillah. Jadi kemarin kita sudah sempat membahas tentang 3 syarat, Ustadz. 3 syarat yang ya. ada dalam kitab Miftahus Sudur. 3 syarat untuk memiliki zikir yang sempurna, yang optimal. Yang optimal. Nah, tadi sudah dibahas episode yang lalu oleh Ustadz Andika itu bahwa syarat pertama adalah wudhu yang sempurna. Yang sempurna, Ala wudhu intamin. Oke. Nah, sekarang kita akan bahas tentang syarat yang kedua, yaitu bidor bin syadid. Motong nggak tuh apa kira-kira Bro and Sis? Motong nggak nih? Mau pasti kayaknya. Mau dong. Mau ya. Kalau itu kita simak. Jadi apa Ustadz pengertian dari zikir yang syarat yang kedua itu, Ustadz? Syarat kedua itu bidor bin syadidin, artinya dengan pukulan yang mantap terarah. Mantap dan terarah. Maksudnya gimana tuh mantap terarah? Jadi ketika berzikir kan memang zikir itu enaknya kita kalau lagi zikir kayak kita jalan nih. Jalan enakan tangan diem atau melenggang? Oh, melenggang dong. Melenggang. Ya. Walaupun dengan diem aja nggak melenggang bisa tetap jalan kan? Tapi kan nggak enak. Sama zikir juga gitu. Zikir tanpa ngegerakin badan bisa nggak? Bisa aja. Tapi kurang enak. Kurang enak. Nah, yang lebih enak itu kita ngegerakin badan. Artinya ngegerakin paling nggak ada kepala yang ikut bergerak. Oke. Selain kita sedang menikmati zikir, memang ada maksud dan tujuannya. Oke. Gitu. Menggerakkan setir-setir kepala. Tapi apa harus digerakkan nih, Ustadz? Pertanyaannya, Ustadz. Karena di dalam tubuh kita kan memang ada namanya titik-titik latifah, sensitivitas. Ya, yang titik-titik ini di Quran sudah Allah ini kan isyaratnya ya di Al-A'raf 16-17. Ketika setan berkata, aku akan datang pada manusia dari depan, belakang, kanan dan kiri. Itu Al-Quran menjelaskan seperti itu. Kemudian secara perinciannya, penjelasannya, maka yang memaparkan hal ini yang pertama adalah Syekh Ahmad Faruqi Ashirhindi. Oke, Syekh Ashirhindi. Yang dikenal dengan sebagai Imam Robani, imamnya ahli ketuhanan. Dalam silsilah tarekat kita masuk tuh ya. Beliau disebut malah ya. Disebut Imam dalam Robani Imam gitu Robani kan? dalam hataman ya, amalan hataman ya. Jadi Imam Robani itu nama aslinya Syekh Ahmad Faruqi Ashirhindi. Seorang ulama besar dari India yang bahkan beliau disebut sebagai Mujadid milenium kedua, Mujadid Al-Fistani. Jadi Mujadid milenium. Nah, beliau menyatakan bahwa dalam diri manusia itu ada titik-titik sensitivitas, ya, titik yang namanya latifah. Latifah tadi ya. Mau tau latifah nggak? Itu yang di kampus IAI lah. Anaknya Pak Latif. Oh, anaknya Pak Latif. Lagi nonton. Jadi latifah artinya kehalusan tadi, sensitivitas. Nah, di dalam diri kita ada 7 titik kehalusan. Yang kalau bahasa Quran hanya menyebutkan kesannya satu global. Waskurobaka fi nafsika. Ya. Zikirkanlah Tuhanmu di dalam dirimu. Nah, di dalam nafs itu ada 7 titik itu. Ada terminal-terminalnya lah ya. Istilahnya kayak begitu ya, stasiun-stasiun. Nah, jadi balik lagi tadi yang zikir yang mantap dan terarah itu berarti terarah itu maksudnya harus melintasi ke-7 titik tersebut. Ke-7 titik, melintasi terminal-terminal itu ya, katakannya. mengenai, jadi atau tepat menghantam, gitu. Makanya goyang-goyang itu juga nggak sembarang goyang, maksudnya ada filosofisnya. Ya. Kan sering dengar orang zikir kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kelihatannya kan palanya bergerak ke kanan dan ke kiri ya. Jadi memang saya tunjukkan ada 7 di badan ini, ada 7 titik ya. Yang sini disebut sebagai latifah yang pertama. Latifah yang pertama. Namanya latifah kolbi. Latifatul kolbi. Iya, latifatul kolbi boleh atau latifah kolbi bisa ya. Latifatul kolbi. Kalau di sini latifatul ruhi. Disebutnya ini di bawah susu kiri, latifah yang pertama, latifatul kolbi. Di bawah puting susu kiri ya. Ya, susu kiri ya. Kemudian di sini di bawah susu kanan. Latifatul ruhi. Di atas susu kiri latifatul siri. Ya. Di atas susu kanan latifatul khofi. Di tengah-tengah dada ya, kalau kita bikin ini diagonal, nanti kan tadi 4 titik begini. Tengah-tengahnya di sini ya, sentralnya latifatul akhfa. Ini yang kelima. Yang keenam latifatul nafsi. Nafsi dahi ya? Di dahi, di sini ya, di kening ya. Lalu yang terakhir latifatul kolab. Sebenarnya ini keseluruhan jasad. Arti kolab itu keseluruhan jasad. Karena nama lainnya latifatul kullu jasad. Latifah kullu jasad. Hanya disimbolisasikan ada di
ubun-ubun. Oke. Ya, jadi ketika tadi kita melakukan zikir kan ada gerakannya, dia melintasilah di situ latifatul akhfa, latifatul nafsi. Itu yang disebut terarah tadi. Terarah. Ya. Ketika kita ke kanan itu sebenarnya sedang menghantam yang di kanan, mengarahkan yang ke kanan. Ilaha illallah, mengarahkan yang ke kiri. Itulah maksud bidorbin syadid. Jadi bukan asal gerak-gerak, bahkan ngacak nih, ilahanya ke sini, ilallahnya ke kiri, nyasar nanti. Dan conditioning awal itu yang 3 pertama itu kan dengan pelan Ustaz ya. Lambat. Itu supaya kita mengarah pas, harus pas. Makanya kita cepat pun nggak jauh dari situ. La ilaha illallah. Kan gitu Ustaz ya. Oke. Jadi terarah dan mantap terarah tuh bidorbin syadid. Mantap terarah. Jadi yang mantap bukan hanya kopi ternyata. Oh iya. Zikir juga harus mantap. Zikirku mantap. Ngomong-ngomong, ini kopi udah disediain nih. Minum gitu kan? Boleh, halal. Boleh dong, halal. Halal ini, bismillah nih. Kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap memang kopi ini. Jadi Bro and Sis, Ustaz Andika sudah menyampaikan syarat kedua itu adalah zikir yang terarah dan mantap. Mantap terarah ya. Oke. Yang ketiga apa tuh Ustaz yang terakhir Ustaz? Bisautin koyin. Gimana Ustaz? Itu dengan suara yang kuat. Tapi pengertian suara yang kuat bukan dalam pengertian volume suara ya. Kalau suara itu kan sebutnya keras ya. Keras keluar teriak-teriak, bukan. Ketika berzikir nggak harus teriak-teriak. Walaupun volume suaranya pelan ya, tapi dia harus kuat. Menghantam ke dalam. Jadi bukan sekedar kenceng ya, kayak bukan kenceng. Kaleng rombeng itu gitu kan. Abah pernah bilang. Abah pernah bilang begini, zikir itu jangan ngatrung-trung atau ngatong-tong. Ya, tapi ngabep-bep. Oh, itulah definisi kuat. Iya, kuat. Jadi bep. Kalau ngatong-tong kenceng. Kenceng gitu kan. Kenceng tapi keluar. Kayak kalau contohnya gini nih, yang ngatong-tong. La ilaha illallah. Nyempring keluar. Tapi kalau yang ngabep-bep itu volumenya tidak perlu besar, tidak perlu keras. Walaupun suaranya pelan, misalnya la ilaha illallah. Jadi suaranya mantap, kuat ke dalam. Bukan keras keluar. Itu bisautin koyin. Jadi itu tadi ketika syarat yang kedua itu kan ini Ustaz, apa namanya? Mantap terarah, ya bidorbin mantap terarah itu dilewatinya kan. Tetapi di titik-titik lanjut harus yang kuat itu dihajar ke dalam. Khususnya yang terakhir itu latifah kolbi. Yang latifah pertama, tapi di tempat kolbu. Ya pusatnya ruh manusia. Dia akan ngalir nanti semua dihantam ke sana. Gitu. Nah, pertanyaannya terakhir kita wudu udah sempurna. Terus lakukan zikir jahri ini dengan mantap dan terarah. Dan yang ketiga itu dengan pukulan yang kuat. Ya, pukulannya kuat ke dalam ya. Suara bukan pukulan. Suara yang kuat ke dalam. Suara yang kuat ke dalam. Bukan keras keluar ya. Tapi kuat ke dalam. Nah, 3 hal ini kira-kira apakah ini ada lagi di luar itu, Ustaz? Maksudnya gini. Kalau 3 ini sudah dijalankan, apakah jaminan pasti dia akan zikirnya itu maksimal? Ini baru zikir jahri. Belum zikir hofi. Ini syarat zikir jahri. Zikir yang disuarakan, zikir dengan kalimat la ilaha illallah. Aneh pikir ini udah yang selesai zikir jahri. Satu lagi. Kalau begitu episode yang akan datang nih. Insya Allah. Karena udah dikasih kode sama Bang Hendra. Udah waktunya. Oke, Bro Nesis, sudah jelas tadi disampaikan oleh Ustaz Andika. Dari episode ini ada 2 syarat yang dibahas. Episode yang lalu itu 1 syarat bahwa untuk zikir yang sempurna atau zikir yang maksimal itu, syarat pertama itu adalah wudhu yang sempurna. Dan di episode kali ini ada 2 syarat tambahan itu adalah, yang kedua adalah syaratnya adalah zikir itu mantap terarah. Bidorbin sadidin. Dengan pukulan yang mantap terarah. Yang ketiga yaitu dengan suara yang kuat ke dalam. Bukan keras itu keluar. Itu ternyata syarat zikir jahri. Syarat untuk zikir khafi. Sampai ketemu episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.